Pagi itu, matahari baru saja naik malu-malu di atas sawah desa Karangjati. Kabut tipis masih menggantung di antara batang padi yang menguning. Udara terasa sejuk, seolah dunia belum sempat memberi luka pada siapapun. Di pematang sawah, seorang pemuda berdiri memandangi hamparan hijau yang telah menjadi dunianya sejak kecil. Namanya Warto. Baju kaosnya sederhana, warnanya mulai pudar karena terlalu sering dicuci. Celana panjangnya juga bukan barang baru, namun tatapannya menyimpan sesuatu yang lebih besar dari sekadar kehidupan desa. Warto panggil seorang perempuan dari kejauhan. Itu ibunya. Perempuan paruh baya dengan wajah yang mulai digurat garis lelah, namun selalu menyimpan senyum paling tulus. Warto berlari kecil menghampiri. "Iya, Bu. Kamu jangan terlalu lama melamun, nanti kesiangan ke sawah Pak Lurah." Warto tersenyum. "Iya, Bu." Semua di desa mengenal Warto sebagai anak yang rajin dan santun. Ia membantu siapa saja tanpa banyak bicara. Upahnya tidak besar, kadang hanya cukup untuk membeli beras dan membayar listrik kecil di rumah mereka. Namun di dalam hatinya ada satu kegelisahan yang tidak pernah ia ceritakan. Setiap malam, saat lampu rumah temaram, ia sering memandangi langit dari jendela kayu yang sudah mulai rapuh. "Apakah hidupku akan seperti ini selamanya?" bisiknya suatu malam. Ia mencintai desanya, ia mencintai ibunya. Tapi ia juga tahu, penghasilan sebagai buruh tani tidak akan pernah cukup untuk mengangkat kehidupan mereka. Suatu sore, setelah membantu panen, Warto duduk bersama sahabatnya, Jaya, di bawah pohon randu. "War, kamu pernah kepikiran merantau?" tanya Jaya tiba-tiba. Warto terdiam. Pertanyaan itu seperti mengetuk pintu yang selama ini ia tutup rapat. "Kota itu kejam," lanjut Jaya. "Tapi katanya kalau kita berani, hidup bisa berubah." Warto memandang ke arah jalan desa yang membentang jauh. Ia pernah melihat foto-foto kota dari kalender bekas di warung. Gedung tinggi, lampu terang, jalan ramai, dunia yang terasa sangat berbeda dari sawah dan ladang. Malam itu, Warto memberanikan diri bicara pada ibunya. "Bu," suaranya pelan. "Iya, Nak. Kalau Warto ke kota, Ibu marah tidak?" Sendok di tangan ibunya berhenti bergerak. Suasana mendadak sunyi. "Kamu mau pergi?" tanya ibunya lirih. Warto menunduk. Warto cuma ingin hidup kita lebih baik. Warto ingin ibu tidak capek lagi. Ibunya tidak langsung menjawab. Ia hanya memandangi wajah anak satu-satunya itu. Ada kebanggaan di sana, tapi juga ketakutan. "Di desa ini memang sederhana," ucap sang ibu akhirnya. "Tapi di kota, ibu tidak bisa menjaga kamu." Warto menggenggam tangan ibunya. Warto janji akan jaga diri. Warto tidak akan lupa pulang. Malam itu, keputusan belum sepenuhnya dibuat. Namun untuk pertama kalinya, Warto dan ibunya sama-sama sadar langit desa yang indah itu mungkin terlalu sempit untuk mimpi sebesar yang ada di dada Warto. Dan tanpa mereka sadari, keputusan kecil yang sedang tumbuh di antara keduanya akan membawa Warto ke sebuah terminal kota, tempat di mana harga dirinya kelak akan diuji. Keputusan itu akhirnya benar-benar diambil 3 hari kemudian. Pagi itu, suasana rumah kecil Warto terasa berbeda. Bukan karena ada yang berubah secara fisik, melainkan karena ada sesuatu yang akan ditinggalkan. Sebuah tas kain tua tergeletak di atas dipan. Isinya hanya 2 setel pakaian, sarung, buku kecil berisi alamat kenalan jauh di kota, dan uang yang dikumpulkan ibunya dari hasil menjahit selama berbulan-bulan. Jumlahnya tidak banyak, namun bagi mereka itu adalah seluruh harapan. Ibu Warto melipat pakaian terakhir dengan tangan gemetar. "Di kota nanti, King jangan mudah percaya orang," pesannya pelan. "Iya, Bu. Kalau makan, jangan ditunda-tunda." "Iya, Bu. Kalau capek, istirahat." Warto tersenyum, tapi matanya mulai terasa panas. "Ibu jangan khawatir, Warto ini kuat." Ibunya menatap wajah anaknya lama sekali, seolah ingin menghafal setiap garisnya. "Kamu bukan cuma anak ibu," ucapnya dengan suara yang hampir pecah. "Kamu adalah doa ibu yang berjalan." Kalimat itu membuat Warto tak mampu lagi berkata apa-apa. Beberapa tetangga datang mengantar sampai ujung desa. Ada yang memberi nasihat, ada yang memberi bekal singkong rebus, ada pula yang hanya menepuk bahu Warto dengan penuh harap. Namun di antara semua itu, ada bisik-bisik kecil yang sempat terdengar. "Ke kota, uang saja tidak punya banyak. Anak desa seperti dia mau jadi apa di sana?" Warto mendengarnya.
Ia hanya diam, bukan karena tidak sakit, tapi karena ia belum punya jawaban untuk membuktikan apapun. Bus tua yang akan membawanya ke kota akhirnya datang dengan suara mesin berat. Asapnya mengepul tipis di udara pagi. Saat hendak naik, ibunya memanggilnya sekali lagi. "Warto," ia menoleh. Ibunya menyelipkan sesuatu ke saku kemejanya. Sebuah kain kecil yang sudah sangat lama mereka simpan, kain milik almarhum ayahnya. "Supaya kamu ingat rumah," bisik ibunya. Warto menggenggam kain itu erat, bus mulai bergerak perlahan. Dari jendela, Warto melihat ibunya berdiri sendirian di pinggir jalan tanah, tubuhnya tampak kecil di antara hamparan sawah. Ia tersenyum dan melambaikan tangan. Tapi Warto tahu, setelah bus itu menghilang, senyum itu pasti runtuh. Sepanjang perjalanan, Warto menatap keluar jendela. Desa perlahan menghilang, berganti jalan raya, bangunan, dan lalu lintas yang semakin padat. Jantungnya berdebar bukan karena takut sepenuhnya, tapi karena ia sadar tidak ada lagi tempat untuk kembali jika ia gagal. Menjelang sore, bus akhirnya memasuki kota. Gedung-gedung tinggi menjulang. Lampu-lampu mulai menyala meski matahari belum sepenuhnya tenggelam. Orang-orang berjalan cepat seolah waktu adalah sesuatu yang selalu kurang. Warto turun di terminal dengan tas kain di pundak dan baju yang sederhana. Ia berdiri terpaku. Kota ini jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Ia menarik napas panjang. Inilah awalnya, gumamnya pada diri sendiri. Namun ia belum tahu bahwa beberapa langkah ke depan, tepat di tengah keramaian terminal itu, sesuatu akan terjadi yang membuatnya mempertanyakan harga dirinya untuk pertama kalinya. Dan kota yang tampak menjanjikan itu akan segera menunjukkan wajah pertamanya. Terminal itu ramai, bising, dan terasa asing. Orang-orang berjalan cepat dengan koper beroda, pakaian rapi, dan wajah yang terlihat yakin tahu kemana mereka akan pergi. Di tengah arus manusia itu, Warto berdiri dengan tas kain tua dan sandal yang mulai menipis di bagian tumit. Ia mencoba terlihat percaya diri. "Permisi Pak, kalau mau ke Jalan Merdeka, naik apa ya?" Tanyanya pada seorang pria berjas yang sedang memeriksa ponselnya. Pria itu menoleh sekilas, tatapannya turun dari rambut Warto yang sedikit berantakan ke kaus lusuhnya, lalu ke tas kain di pundaknya. Tanpa menjawab, pria itu kembali berjalan. Warto terdiam. Mungkin dia tidak mendengar, pikirnya mencoba menenangkan diri. Ia melangkah lagi, kali ini mendekati sekelompok anak muda yang tertawa-tawa di dekat warung. "Maaf, Mas, saya mau tanya." Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, salah satu dari mereka berbisik cukup keras hingga terdengar jelas. "Lihat bajunya, baru turun dari sawah kali." Yang lain tertawa kecil. Warto membeku, panas menjalar ke wajahnya. Ia menunduk, mencoba tersenyum tipis, lalu mundur perlahan. Ia baru tiba di kota kurang dari 1 jam dan sudah merasa sekecil debu. Di dekat pintu keluar terminal, seorang petugas memandanginya cukup lama. "Kamu ngapain berdiri di situ?" tanya petugas itu. "Saya baru datang, Pak. Mau cari alamat ini." Warto menyerahkan secarik kertas yang mulai kusut. Petugas itu membaca sekilas, lalu mengembalikannya. "Itu jauh. Naik angkot 2 kali. Uangnya cukup?" Pertanyaan itu seperti menekan sesuatu di dada Warto. Ia membuka dompetnya pelan. Uang yang tersisa tidak banyak. Jika salah naik kendaraan, ia bisa kehabisan sebelum sampai tujuan. "Saya akan coba, Pak," jawabnya lirih. Petugas itu mengangguk tanpa banyak ekspresi. Warto melangkah keluar terminal. Langit kota sudah berubah jingga. Lampu-lampu kendaraan mulai memenuhi jalan. Suara klakson bersahutan. Bau asap bercampur debu terasa lebih berat daripada udara desa. Ia berdiri di tepi jalan, memegang kertas alamat dengan tangan sedikit gemetar. Tiba-tiba dari belakang, seseorang menabraknya hingga tasnya terjatuh. Hati-hati dong." Suara itu terdengar kesal. Warto cepat-cepat membungkuk mengambil tasnya. "Maaf, saya tidak sengaja." Namun orang itu sudah pergi. Beberapa orang yang melihat hanya memandang sekilas. Ada yang berbisik, ada yang tersenyum samar. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Warto merasa penampilannya seperti kesalahan. Ia duduk di bangku besi dekat halte kecil. Bahunya terasa berat bukan karena tas, melainkan karena perasaan yang sulit dijelaskan. Apakah aku terlalu nekat?
Pikirannya melayang pada ibunya yang mungkin sedang duduk di depan rumah menatap jalan desa sambil berharap anaknya baik-baik saja. Warto mengeluarkan kain kecil peninggalan ayahnya dari saku. Ia menggenggamnya erat. "Aku belum apa-apa sudah hampir goyah," bisiknya pada diri sendiri. Di seberang jalan, ia melihat papan besar sebuah gedung perkantoran tinggi. Lampunya terang, tampak megah dan tak tersentuh. Orang-orang dengan pakaian rapi keluar masuk dengan langkah mantap. Dalam hati kecilnya ada sesuatu yang bergerak. Suatu hari, aku akan masuk ke gedung seperti itu. Bukan sebagai orang yang dipandang sebelah mata, Warto berdiri. Rasa malu itu belum hilang. Tatapan-tatapan itu masih terasa. Tapi di balik rasa perih, mulai tumbuh sesuatu yang baru. Tekad. Ia belum tahu bagaimana caranya. Ia belum tahu harus mulai dari mana. Namun, satu hal pasti. Terminal ini mungkin menjadi tempat pertama harga dirinya diinjak. Tapi bukan tempat terakhir ia berdiri. Dan tanpa ia sadari, ujian yang jauh lebih berat sudah menunggunya beberapa jam ke depan. Dengan sisa keberanian yang ia kumpulkan dari serpihan harga dirinya, Warto akhirnya naik angkot pertama. Ia duduk di sudut, memeluk tas kainnya erat-erat. Setiap kali kendaraan berhenti, ia khawatir salah turun. Setiap kali orang menatapnya, ia kembali teringat ejekan di terminal. Namun ia terus memegang kertas alamat itu seperti memegang kompas terakhir hidupnya. Setelah 2 kali berganti angkot dan berjalan cukup jauh, ia akhirnya sampai di Jalan Merdeka. Namun, yang ia temukan bukan rumah kenalan ayahnya seperti yang ia bayangkan. Di hadapannya berdiri deretan ruko tua, beberapa tutup, beberapa kosong. Catnya mengelupas, papan namanya sebagian pudar. Warto memeriksa ulang alamat di kertas nomor 27. Ia berjalan pelan, menghitung satu persatu, 25, 26, lalu nomor 28. Warto berhenti. Ia menoleh ke kiri dan kanan, tidak ada nomor 27. Ia mundur lagi, memastikan dirinya tidak salah. Tetap tidak ada. Jantungnya mulai berdebar. Ia memberanikan diri bertanya pada seorang penjaga toko di dekat sana. "Pak, maaf, nomor 27 di mana ya?" Penjaga itu memandangnya sebentar lalu menjawab santai. "Nomor 27 sudah lama kosong, bangunannya dibongkar tahun lalu." Seperti disambar sesuatu yang tak terlihat, Warto membeku. "Dibongkar?" Ulangnya pelan. "Iya. Katanya mau direnovasi, tapi sampai sekarang belum ada kabar." Dunia di sekitarnya terasa seperti mengecil. Alamat itu satu-satunya pegangan yang ia punya. Kenalan jauh ayahnya yang katanya bisa membantu mencarikan pekerjaan, ternyata sudah tidak ada. Ia berjalan menjauh dengan langkah pelan. Langit sudah benar-benar gelap, lampu jalan menyala, tapi hatinya justru terasa semakin redup. Ia membuka dompetnya lagi. Uang tersisa jauh lebih sedikit dari pagi tadi. Ia belum makan sejak siang dan sekarang ia tidak punya tempat tujuan. Warto duduk di trotoar berusaha menenangkan napasnya. Tidak boleh panik, tidak boleh menyerah, namun pikirannya mulai dipenuhi bayangan-bayangan buruk. Bagaimana kalau uangnya habis? Bagaimana kalau ia tidak mendapat pekerjaan? Bagaimana kalau ia harus pulang dengan tangan kosong? Ia membayangkan wajah ibunya, wajah yang penuh harap saat melepasnya pergi. Tidak, ia tidak bisa kembali begitu saja. Tiba-tiba seorang pria setengah baya mendekatinya. "Kamu kelihatan kebingungan," ucap pria itu dengan suara ramah. Baru datang ke kota, Warto menoleh. Ada rasa ragu, tapi juga harapan kecil. "Iya Pak, saya cari alamat, tapi ternyata sudah tidak ada." Pria itu tersenyum tipis. "Kota ini memang sering berubah. Kalau kamu butuh tempat tinggal murah sementara, saya tahu kos-kosan yang terjangkau, dekat dari sini." Kata terjangkau membuat Warto sedikit lega. "Benarkah Pak?" "Tentu, kamu ikut saja saya." Warto berdiri. Dalam hatinya ada perasaan yang sulit dijelaskan antara percaya dan waspada. Namun dalam kondisi seperti ini, pilihan terasa sangat sedikit. Ia mengikuti pria itu menyusuri gang sempit yang semakin jauh dari jalan utama. Lampu-lampu semakin redup, suasana semakin sepi, langkah Warto mulai melambat. "Masih jauh Pak?" tanyanya hati-hati. Sebentar lagi, jawab pria itu tanpa menoleh. Di dalam dada Warto, sesuatu mulai terasa tidak nyaman. Dan untuk pertama kalinya sejak ia menginjakkan kaki di kota, ia benar-benar merasa sendirian.
Gang itu semakin sempit. Lampu-lampu hanya menyala redup di beberapa titik. Suara kendaraan dari jalan besar sudah tidak terdengar lagi. Yang ada hanya langkah kaki mereka berdua dan bunyi gesekan sandal Warto di atas paving yang tidak rata. Pria itu akhirnya berhenti di depan bangunan 2 lantai yang catnya mulai pudar. "Nah, ini tempatnya," katanya. Warto menatap bangunan itu. Tidak terlalu buruk, tapi juga tidak terlihat seperti kos-kosan pada umumnya. "Masuk saja," ucap pria itu. Di dalam ada meja kecil dan kursi plastik, tidak ada papan nama, tidak ada penghuni lain yang terlihat. "Biayanya murah sekali," lanjut pria itu. "Bayar di depan untuk 1 bulan. Kalau sekarang penuh, saya bisa titipkan barangmu dulu." Warto menggenggam tasnya. "Berapa, Pak?" Pria itu menyebut angka. Jantung Warto terasa jatuh. Jumlahnya hampir seluruh sisa uang yang ia miliki. "Tapi ini murah untuk ukuran kota," tambah pria itu cepat. "Kalau kamu tidak ambil sekarang, nanti orang lain yang ambil." Warto terdiam. Jika ia membayar sekarang dan ternyata tempat ini bermasalah, ia tidak punya apa-apa lagi. Tapi jika ia menolak, ia tidak tahu harus tidur di mana malam ini. Pikirannya kacau. Wajah ibunya kembali terlintas. "Kamu jangan mudah percaya orang." Pesan itu terasa seperti gema yang menyelamatkannya dari keputusan tergesa-gesa. "Maaf, Pak," ucap Warto pelan tapi tegas. "Saya pikir-pikir dulu." Ekspresi pria itu berubah tipis. "Kalau pikir-pikir terlalu lama, kesempatan bisa hilang," katanya dingin. Warto menelan ludah. Ia membungkuk sopan. "Terima kasih sudah menunjukkan tempatnya." Tanpa menunggu jawaban, ia berbalik dan melangkah keluar. Langkahnya cepat, jantungnya berdebar kencang. Ia tidak tahu apakah ia baru saja menyelamatkan dirinya atau melewatkan satu-satunya kesempatan. Begitu sampai di ujung gang dan melihat lampu jalan yang lebih terang, ia menarik napas panjang. Tangannya gemetar. Untuk pertama kalinya, ia sadar di kota ini tidak semua senyum berarti kebaikan. Waktu menunjukkan hampir pukul 9 malam. Perutnya kosong. Uangnya tinggal sedikit, ia tidak punya tempat tinggal. Warto berjalan tanpa tujuan hingga akhirnya menemukan sebuah masjid kecil di pinggir jalan. Lampunya menyala lembut, halamannya bersih. Udara terasa lebih tenang. Ia duduk di anak tangga memandangi langit kota yang tak lagi dipenuhi bintang seperti di desa. "Ya Tuhan, kalau ini memang jalan yang harus kutempuh, beri aku kekuatan," bisiknya. Seorang marbot tua keluar dari dalam masjid dan memandanginya. "Kamu kenapa duduk di luar, Nak?" Warto berdiri cepat. "Saya baru datang ke kota, belum dapat tempat tinggal." Marbot itu memperhatikannya sejenak lalu tersenyum hangat. "Kalau mau, kamu bisa istirahat di Serambi malam ini, tapi besok harus mulai cari jalan." Kalimat sederhana itu terasa seperti pelukan bagi hati Warto. "Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak." Malam itu, Warto membentangkan sarungnya di sudut serambi masjid. Ia berbaring dengan tas sebagai bantal. Kota masih bising di kejauhan. Tapi untuk pertama kalinya hari itu, ia merasa sedikit aman, namun ia tahu ini bukan solusi. Besok pagi, ia harus mulai mencari pekerjaan. Dan ia belum tahu bahwa esok hari akan menjadi hari paling memalukan dalam hidupnya. Pagi itu, cahaya matahari menyelinap masuk ke serambi masjid tempat Warto bermalam. Ia bangun lebih awal dari siapapun, wajahnya masih lelah, tapi matanya menyimpan tekad yang lebih kuat dari kemarin. Setelah membersihkan diri dan membantu menyapu halaman masjid sebagai tanda terima kasih, Warto duduk sebentar memandangi jalan yang mulai ramai. Hari ini ia harus mendapatkan pekerjaan, apapun itu. Dengan uang yang tersisa, ia membeli selembar map plastik dan beberapa lembar kertas untuk menulis lamaran sederhana. Tulisan tangannya rapi, meski sedikit gemetar. Ia tidak punya ijazah tinggi, hanya lulusan SMA desa. Tidak ada pengalaman kerja di perusahaan, hanya pengalaman membantu di sawah dan berdagang kecil-kecilan saat pasar malam. Namun, ia menuliskan satu kalimat dengan yakin, "Saya siap bekerja keras dan belajar apapun." Lamaran pertama ia masukkan ke sebuah toko bahan bangunan. Pemiliknya membaca sekilas, lalu bertanya, "Pengalaman? Saya terbiasa kerja fisik, Pak. Saya cepat belajar." Pria itu menggeleng pelan. "Kami butuh yang sudah biasa kerja di toko." Lamaran kedua di sebuah rumah makan. "Bisa masak?" tanya pengelolanya. "Belum terlalu, Bu, tapi saya bisa belajar."
Maaf, kami butuh yang sudah siap kerja. Lamaran ketiga, lamaran keempat, jawabannya hampir sama. Menjelang siang, langkah Warto mulai terasa berat. Di depan sebuah gedung perkantoran modern, gedung yang semalam ia tatap dengan penuh harapan, ia melihat pengumuman kecil. Dibutuhkan staf administrasi. Jantungnya berdebar. Mungkin ini kesempatan. Dengan napas ditahan, ia masuk ke lobi gedung itu. Lantainya mengilap, pendingin ruangan membuatnya sedikit menggigil. Orang-orang berpakaian rapi berjalan cepat sambil membawa berkas. Warto mendekati meja resepsionis. "Maaf, Mbak, saya mau melamar pekerjaan," katanya sopan. Resepsionis itu memandangnya dari atas ke bawah. Tatapan itu, tatapan yang sama seperti di terminal. "Kualifikasinya sudah dibaca?" tanyanya singkat. "Iya Mbak, saya ingin mencoba." Ia menyerahkan map plastiknya. Resepsionis itu membuka sebentar lalu menatapnya lagi. "Maaf, kami butuh yang berpengalaman dan berpenampilan rapi." Kata-kata itu terdengar biasa. Namun bagi Warto, kalimat terakhir seperti palu yang menghantam perlahan. Berpenampilan rapi. Ia sadar apa maksudnya. Bajunya sederhana. Sepatunya bukan sepatu kantor. Rambutnya tidak ditata seperti pegawai lainnya. "Saya bisa belajar dengan cepat, Mbak," ucapnya lirih. Resepsionis itu tersenyum tipis. "Kami akan hubungi kalau sesuai." Map itu dikembalikan. Warto menerimanya dengan tangan dingin. Saat ia berbalik untuk keluar, ia mendengar bisikan pelan dari dua pegawai yang lewat. "Serius dia mau daftar di sini? Mungkin salah gedung." Langkahnya terhenti sepersekian detik. Dunia terasa seperti mengulang momen di terminal. Hanya saja kali ini lebih dalam. Ia keluar dari gedung dengan kepala tertunduk. Di luar, matahari terasa lebih terik. Untuk pertama kalinya sejak meninggalkan desa, Warto merasakan sesuatu yang menggerogoti dari dalam. Keraguan pada dirinya sendiri. Mungkin mereka benar. Mungkin aku terlalu tinggi bermimpi. Ia duduk di halte, menatap map plastiknya yang kini terasa lebih berat dari sebelumnya. Namun di tengah rasa perih itu, ia teringat satu hal. Ia tidak datang ke kota untuk pulang dengan alasan ia datang untuk mengubah nasib. Dan disitulah, di bawah panas matahari kota, Warto membuat keputusan dalam diam. Jika pintu kantor menolaknya, maka ia akan mencari pintu lain, apapun caranya. Namun ia belum tahu keputusan itu akan membawanya pada jalan yang jauh lebih terjal, jalan yang akan menguji bukan hanya harga dirinya, tetapi juga keteguhan hatinya. Warto masih duduk di halte ketika keramaian kota berjalan tanpa peduli pada perasaannya. Map plastik itu tergeletak di pangkuannya. Di dalamnya ada lembaran-lembaran kertas yang kini terasa seperti bukti bahwa ia belum cukup layak. Angin siang berhembus pelan, menggerakkan ujung kertas lamaran yang belum sempat ia masukkan kembali. Untuk sesaat, ia ingin menyerah. Ingin kembali ke desa, membantu di sawah, dan melupakan semua mimpi besar yang kini terasa seperti beban. Namun bayangan wajah ibunya muncul begitu jelas. "Kamu adalah doa ibu yang berjalan." Kalimat itu membuat dadanya menghangat sekaligus sesak. Warto berdiri perlahan. "Kalau aku kembali sekarang, aku hanya akan membawa kecewa," gumamnya. Ia menatap gedung tinggi di seberang jalan sekali lagi. Mungkin hari ini ia ditolak, mungkin ia belum pantas masuk ke sana. Tapi suatu hari, ia tidak ingin lagi datang sebagai pelamar. Ia ingin datang sebagai seseorang yang dibutuhkan. Disitulah, di bawah terik matahari dan rasa malu yang masih tersisa, Warto menetapkan tujuan dalam hatinya. Ia tidak hanya ingin bekerja, ia ingin berhasil. Bukan sekadar bertahan hidup di kota, tetapi membuktikan bahwa anak desa dengan baju sederhana pun bisa berdiri sejajar. Namun untuk menuju ke sana, ia harus mulai dari bawah, sangat bawah. Sore itu, saat berjalan tanpa tujuan pasti, ia melihat sebuah warung makan kecil dengan tulisan tangan di karton. "Butuh bantuan serabutan." Tanpa banyak berpikir, Warto masuk. Seorang perempuan parubaya berdiri di balik meja kasir. "Maaf, Bu, saya lihat ada tulisan butuh bantuan." Perempuan itu menatapnya, kali ini tanpa tatapan merendahkan. "Bisa cuci piring, angkat galon, bersih-bersih?" "Bisa, Bu. Saya siap kerja apa saja."
Perempuan itu terdiam sejenak lalu berkata, gajinya tidak besar, jam kerjanya panjang. Warto tersenyum tipis. Saya tidak keberatan, begitulah awalnya. Hari-hari berikutnya, Warto bekerja dari pagi hingga malam. Mencuci piring berminyak, membersihkan meja, mengangkat karung beras, dan terkadang membantu melayani pembeli. Tangannya sering terasa pegal, kakinya nyeri saat malam tiba. Namun setiap kali lelah, ia mengingat satu hal. Ini bukan akhir, ini batu pijakan pertama. Suatu malam setelah warung tutup, ia duduk sendirian di bangku kayu belakang warung. Ia memandangi jalan kota yang masih ramai. Di antara suara kendaraan dan lampu-lampu yang menyala, sebuah tekad tumbuh semakin jelas dalam dirinya. Jika ia tidak punya ijazah tinggi, maka ia akan belajar dari kehidupan. Jika ia tidak punya koneksi, maka ia akan membangun dari nol. Jika ia tidak punya penampilan meyakinkan, maka ia akan membuktikan lewat hasil. Namun Warto belum tahu bahwa dalam perjalanannya membangun langkah kecil ini, seseorang akan datang menawarkan sesuatu yang terlihat seperti kesempatan emas yang ternyata menyimpan ujian paling berat sejauh ini. Kesempatan itu datang pada malam yang melelahkan. Warung hampir tutup ketika seorang pria muda berpenampilan rapi duduk sendirian di sudut ruangan. Ia memperhatikan Warto sejak tadi. Cara Warto bergerak cepat, menyusun piring tanpa mengeluh, dan tetap tersenyum meski wajahnya lelah. Saat hendak membayar, pria itu memanggilnya. "Kamu baru kerja di sini?" "Iya, Mas." "Kelihatan rajin. Mau dapat penghasilan lebih besar?" Pertanyaan itu membuat Warto terdiam sesaat. Penghasilan lebih besar terdengar seperti jawaban atas semua kegelisahannya. "Saya tentu mau, Mas." "Kalau itu pekerjaan yang baik," jawab Warto hati-hati. Pria itu tersenyum lebar. "Saya punya bisnis kecil, sistemnya sederhana. Kamu bantu pasarkan produk, nanti dapat komisi besar. Tidak perlu modal banyak, cepat dapat uang." Warto menelan ludah. Tidak perlu modal banyak, cepat dapat uang. Kata-kata itu seperti cahaya di lorong gelap. Pria itu mengeluarkan brosur berwarna cerah, produk-produk ditampilkan dengan janji-janji manis, penghasilan berlipat, kebebasan waktu, hidup sukses di usia muda. Kamu cuma perlu daftar dan beli paket awal. Setelah itu, ajak orang lain. Semakin banyak yang ikut lewat kamu, semakin besar penghasilanmu. Warto membaca cepat, hatinya mulai berdebat. Ini mungkin jalan pintas, tapi mengapa terdengar terlalu mudah? "Mas, sudah lama jalankan ini?" tanya Warto. "Sudah, penghasilannya lumayan," jawab pria itu cepat. Warto memikirkan sisa uangnya. Jika ia gunakan untuk mendaftar, ia tidak punya cadangan. Tapi kalau berhasil, ia bisa keluar dari pekerjaan berat ini lebih cepat. Malam itu, ia tidak langsung menjawab. "Saya pikirkan dulu, Mas." Pria itu tampak sedikit kecewa, tapi tetap tersenyum. "Kesempatan tidak datang dua kali, besok saya kesini lagi." Setelah warung benar-benar tutup, Warto duduk sendirian. Ia membayangkan ibunya, membayangkan rumah mereka yang atapnya bocor saat hujan. Bagaimana kalau ini memang jalan yang Tuhan kirimkan? Namun jauh di dalam hati kecilnya, ada suara pelan yang mengingatkan, tidak semua yang berkilau adalah emas. Malam itu, Warto hampir tidak bisa tidur. Ia tahu, keputusan yang ia ambil besok bisa menentukan arah hidupnya. Apakah ia akan memilih jalan cepat dengan risiko besar, atau tetap bertahan di jalan lambat yang melelahkan? Dan tanpa ia sadari, pilihan itu akan menjadi ujian pertama dari ambisi besarnya. Keesokan malamnya, pria itu kembali datang ke warung. Seperti sudah tahu jawabannya, ia langsung duduk di meja yang sama. Tatapannya penuh keyakinan, seolah masa depan Warto sudah tergambar jelas di benaknya. "Jadi, bagaimana?" tanyanya ringan. Warto terdiam beberapa detik. Sepanjang hari ia memikirkan tawaran itu. Ia menghitung sisa uangnya berkali-kali. Jika ia mengambil paket awal, hampir seluruh tabungannya akan habis. Namun di sisi lain, bayangan tentang hidup yang berubah cepat terus menghantuinya. "Saya ikut, Mas," ucap Warto akhirnya. Pria itu tersenyum lebar. Keputusan yang tepat. Malam itu juga Warto menyerahkan sebagian besar uang yang ia miliki. Ia menerima satu tas berisi produk dan sebuah buku panduan tipis. "Mulai dari teman-temanmu dulu, yakinkan mereka. Ini soal mental pemenang," kata pria itu sebelum pergi.
Mental pemenang. Warto mengulang kalimat itu dalam hati. Hari-hari berikutnya, sepulang kerja dari warung, ia mulai menawarkan produk itu kepada pelanggan yang dikenalnya, kepada tukang parkir, bahkan kepada sesama pekerja di sekitar. Ia berbicara dengan semangat. Ia membayangkan komisi pertama. Ia membayangkan mengirim uang lebih cepat ke desa. Namun respons yang ia terima tidak seperti yang ia harapkan. "Maaf, saya tidak tertarik. Sudah pernah coba yang seperti ini. Nanti saja." Beberapa orang bahkan hanya tersenyum sopan lalu menghindar. Seminggu berlalu, tidak ada satupun yang mendaftar lewatnya. Stok produk masih utuh, uang sudah habis. Suatu malam, ia mencoba menghubungi pria yang merekrutnya. Nomor itu tidak aktif. Warto menatap layar ponselnya lama sekali. Jantungnya terasa berat, ia tidak ingin langsung menyimpulkan apapun. Tapi perlahan ia mulai mengerti. Mungkin ia terlalu cepat percaya. Ia duduk di belakang warung, memandangi tas berisi produk yang kini terasa seperti simbol kebodohannya sendiri. Ia tidak marah pada siapapun, ia marah pada dirinya sendiri. "Aku terlalu ingin cepat," bisiknya. Namun setelah beberapa menit menunduk dalam diam, Warto mengangkat wajahnya. Kegagalan ini memang menyakitkan. Tapi ini bukan akhir. Ia belajar satu hal penting malam itu. Jalan pintas seringkali berakhir di jalan buntu. Ia mungkin kehilangan hampir semua uangnya. Tetapi ia mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga, kewaspadaan. Dan untuk pertama kalinya sejak datang ke kota, Warto menyadari bahwa jika ia ingin benar-benar berhasil, ia harus membangun sesuatu yang nyata, sesuatu yang tidak bergantung pada janji orang lain. Di tengah rasa kecewa itu, sebuah ide kecil mulai muncul di benaknya. Ide sederhana, ide yang lahir dari pengamatannya setiap hari di warung. Ia belum tahu seberapa besar ide itu akan berkembang, tapi itulah titik awal perubahan yang sesungguhnya. Ide itu muncul dari hal yang selama ini ia lakukan setiap hari. Setiap pagi, sebelum warung buka, Warto pergi ke pasar untuk membeli bahan baku. Ia melihat sesuatu yang menarik. Banyak pedagang kecil kesulitan memasarkan dagangannya secara lebih luas. Ada ibu-ibu yang membuat keripik enak, tapi hanya dijual di satu sudut pasar. Ada bapak yang membuat sambal kemasan rumahan, tapi tidak punya label yang menarik. Produk mereka bagus, tapi tidak dikenal. Sementara itu, di kota, orang-orang sibuk dan lebih suka membeli sesuatu yang sudah dikemas rapi dan mudah ditemukan. Warto mulai berpikir, bagaimana jika produk-produk kecil itu bisa dijual lebih luas? Bagaimana jika ia membantu menjualkannya ke warung-warung lain? Malam itu, setelah warung tutup, ia memberanikan diri berbicara pada pemilik warung. "Bu, boleh saya tanya sesuatu?" "Apa, toh?" "Kalau misalnya ada produk makanan rumahan yang bagus dan murah, ibu mau titip jual di sini." Pemilik warung itu mengangkat alis. "Kalau laku, kenapa tidak?" Jawaban itu seperti percikan api kecil di dalam dada Warto. Keesokan harinya, sepulang dari pasar, ia mendatangi salah satu pembuat keripik yang sering ia lihat. "Bu, keripiknya enak sekali. Tapi kenapa cuma dijual di sini?" Ibu itu tersenyum sedih. "Tidak tahu harus jual kemana lagi, Nak." Warto menjelaskan idenya. Ia menawarkan diri membantu menjualkan ke beberapa warung dengan sistem bagi hasil kecil. Awalnya ragu, namun karena Warto dikenal jujur dan rajin membantu di pasar, ibu itu akhirnya setuju mencoba. Hari pertama, ia hanya membawa 10 bungkus keripik ke warung tempatnya bekerja. Semua laku dalam 2 hari. Keuntungan kecil, sangat kecil, namun bagi Warto, itu bukan soal jumlahnya. Itu bukti bahwa ia bisa menciptakan sesuatu sendiri. Ia mulai mendata produk-produk rumahan lain, sambal, kue kering, rempeyek. Ia berjalan kaki dari warung ke warung lain, menawarkan titipan produk. Banyak yang menolak. Beberapa menerima dengan syarat berat. Ia tidak menyerah, lambat laun. Jumlah produk yang ia distribusikan bertambah. Keuntungannya memang belum besar, tapi lebih stabil daripada janji-janji cepat yang dulu ia percaya. Suatu malam, saat menghitung uang hasil penjualan kecilnya, ia tersenyum sendiri. Untuk pertama kalinya sejak tiba di kota, ia merasa tidak hanya bertahan, ia mulai bergerak. Namun keberhasilan kecil itu juga mulai menarik perhatian orang lain. Tidak semua orang senang melihat pendatang baru mulai berkembang. Dan tanpa Warto sadari,
Tantangan berikutnya akan datang bukan dari kegagalan, melainkan dari persaingan. Usaha kecil Warto mulai menunjukkan hasil. Dalam 2 bulan, ia tidak lagi hanya menitipkan produk di satu warung. Ada 5 warung yang bersedia bekerja sama. Ia mulai mencatat pesanan, mengatur pengiriman kecil-kecilan, bahkan membantu membuatkan label sederhana agar produk terlihat lebih rapi. Namanya mulai dikenal di pasar sebagai anak muda yang bantu jualan. Beberapa pedagang tersenyum bangga padanya. "Kalau bukan karena kamu, dagangan saya tidak sampai ke warung-warung itu," kata salah satu ibu pembuat sambal. Kalimat itu membuat hati Warto menghangat. Ia mulai menabung lagi. Tidak banyak, tapi cukup untuk menyewa kamar kos sederhana dan tidak lagi tidur di serambi masjid. Hidupnya pelan-pelan naik 1 tingkat. Namun suatu pagi, saat ia hendak mengantar produk ke salah satu warung langganan, pemilik warung itu tampak ragu. "Maaf, mulai minggu ini saya tidak bisa ambil barang darimu lagi." Warto tertegun. "Kenapa, Bu? Ada yang kurang?" Pemilik warung itu menghela napas. "Ada distributor besar datang kemarin, mereka menawarkan harga lebih murah dan pengiriman lebih rutin." Seperti tersambar kenyataan pahit, Warto hanya bisa mengangguk pelan. Ia mencoba ke warung lain, jawabannya hampir sama. Distributor baru itu datang dengan kendaraan lebih besar, kemasan lebih profesional, dan harga yang sulit disaingi. Dalam waktu 2 minggu, 3 warung berhenti bekerja sama dengannya. Penjual-penjual kecil yang dulu bergantung padanya mulai cemas. "Bagaimana ini, Nak?" tanya ibu pembuat keripik. "Kalau warung tidak ambil lagi, saya jual kemana?" Pertanyaan itu menusuk hati Warto lebih dalam daripada penolakan di terminal dulu. Kali ini bukan hanya dirinya yang terdampak, ada orang lain yang berharap padanya. Ia duduk di kamar kos kecilnya malam itu, dikelilingi kardus produk yang belum terjual. Ia menghitung angka-angka di buku catatannya. Kerugian mulai terlihat, tabungannya kembali menipis. Semua yang ia bangun perlahan terasa seperti pasir yang tersapu angin. "Apakah aku terlalu kecil untuk bersaing?" bisiknya pelan. Namun di tengah rasa sesak itu, satu hal membuatnya tidak bisa berhenti. Ia sudah terlalu jauh melangkah untuk kembali menjadi penonton. Tapi untuk bertahan, ia butuh sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang tidak bisa ditiru oleh distributor besar itu. Sayangnya, waktu tidak banyak. Jika dalam beberapa minggu ke depan ia tidak menemukan cara, usahanya benar-benar akan runtuh. Dan untuk pertama kalinya sejak ia memulai bisnis kecilnya, Warto merasa ia mungkin kalah sebelum benar-benar besar. Hari-hari berikutnya berjalan lebih berat dari sebelumnya. Warung demi warung mulai mengurangi pesanan. Beberapa bahkan berhenti total. Distributor besar itu bukan hanya menawarkan harga lebih murah, tapi juga memberikan rak khusus dan spanduk promosi yang menarik perhatian pembeli. Produk-produk rumahan yang dulu laris di rak kecil, kini tersisih ke sudut. Warto mencoba berbicara langsung dengan beberapa pemilik warung. "Kalau saya turunkan sedikit harga, bagaimana, Bu?" Pemilik warung itu menggeleng pelan. "Bukan cuma soal harga, Tok. Mereka punya sistem lebih rapi, pengiriman tepat waktu, stok selalu ada." Kata sistem itu terus terngiang di kepala Warto. Ia sadar ia bekerja sendirian, mengantar sendiri, mencatat sendiri, mengatur semuanya sendiri. Sementara pesaingnya datang dengan tim dan kendaraan besar. Malam itu ia mengumpulkan para pembuat produk rumahan di kamar kosnya yang sempit. "Kita harus cari cara lain," katanya pelan. "Cara apa, Nak?" tanya ibu pembuat keripik. Warto terdiam. Ia belum punya jawaban pasti. Ia mencoba menawarkan ide menjual langsung ke konsumen melalui media sosial. Ia belajar membuat foto produk sederhana dengan ponsel lamanya. Ia mencoba mempromosikan lewat grup-grup komunitas. Beberapa pesanan masuk, namun tidak cukup untuk menutup kerugian. Tabungannya hampir habis lagi. Ia mulai terlambat membayar sewa kos. Pemilik kos masih bersabar, tapi tidak selamanya bisa begitu. Suatu sore, ia menerima kabar bahwa 2 pembuat produk memutuskan berhenti bekerja sama dengannya. "Maaf, Nak, kami ikut distributor itu saja. Lebih pasti," kata salah satu dari mereka dengan wajah menyesal. Warto hanya tersenyum kecil. Ia tidak bisa menyalahkan siapapun. Di kamar kosnya yang sunyi malam itu, ia duduk menatap buku catatan keuangan. Angkanya merah. Semuanya terasa seperti mengulang kegagalan lama, hanya saja kali ini lebih besar. Ia memejamkan mata,
Mungkin ia memang terlalu bermimpi, mungkin kota ini memang bukan tempatnya. Namun ketika pikirannya hampir menyerah, tangannya tanpa sadar menyentuh kain kecil peninggalan ayahnya di saku. Ia teringat alasan awalnya datang ke kota, bukan untuk mudah, tapi untuk berubah. Air matanya jatuh pelan, bukan karena lemah, tapi karena lelah. Untuk bertahan, ia hanya punya satu pilihan tersisa, mengambil risiko paling besar yang pernah ia bayangkan. Risiko yang bisa menyelamatkan semuanya, atau membuatnya kehilangan segalanya. Dan keputusan itu harus ia ambil dalam waktu dekat. Malam terasa lebih sunyi dari biasanya. Di kamar kos yang hanya diterangi lampu redup, Warto duduk bersandar di dinding. Buku catatan keuangan terbuka di hadapannya. Angka-angka yang dulu memberinya harapan, kini seperti mengingatkan betapa rapuh semuanya. Ia tahu satu hal dengan jelas. Jika ingin bersaing dengan distributor besar itu, ia tidak bisa tetap kecil. Ia harus naik tingkat. Ia harus memperbaiki kemasan, memperluas jangkauan, bahkan mungkin menyewa kendaraan kecil untuk pengiriman agar lebih teratur. Semua itu butuh modal, modal yang tidak ia miliki. Satu-satunya aset berharga yang tersisa adalah sebidang tanah kecil di desa, tanah warisan ayahnya. Tidak luas, tapi cukup berarti. Ibunya menjaganya dengan sepenuh hati. Tanah itu bukan hanya harta, itu kenangan, itu pengingat rumah. Warto memegang ponselnya lama sekali malam itu. Ia hampir menelepon ibunya, lalu membatalkannya. Bagaimana mungkin ia meminta menjual satu-satunya peninggalan ayah demi usaha yang bahkan belum pasti berhasil? Namun waktu tidak berpihak padanya. Keesokan harinya, distributor besar itu semakin agresif. Mereka bahkan mulai menawarkan produk serupa dengan harga lebih rendah. Beberapa pembuat produk yang masih setia padanya mulai gelisah. "Nak, kalau bulan depan masih begini, kami tidak bisa lanjut," ucap ibu pembuat sambal dengan suara pelan. Kalimat itu terasa seperti batas waktu yang tak terlihat. Malamnya, Warto akhirnya menelepon ibunya. Suaranya bergetar, "Bu." "Iya nak, suaramu kok terdengar lelah?" Warto menahan diri agar tetap tegar. "Bu, kalau tanah kecil di belakang rumah masih ada yang mau beli?" Hening beberapa detik. "Itu tanah ayahmu," jawab ibunya pelan. Warto menutup mata. "Aku tahu, Bu. Tapi Warto butuh modal untuk mengembangkan usaha. Kalau ini berhasil, kita bisa beli tanah yang lebih luas nanti." Di seberang sana, ibunya tidak langsung menjawab. Akhirnya terdengar suara lembut yang penuh pengorbanan. "Kalau itu benar-benar untuk masa depanmu, Ibu ikhlas." Kata ikhlas itu seperti pisau yang halus namun dalam. Setelah telepon ditutup, Warto menunduk lama. Ia tahu, ini bukan sekadar keputusan bisnis, ini taruhan hidup. Jika ia gagal kali ini, ia bukan hanya kehilangan usaha, ia kehilangan bagian terakhir dari masa lalunya. Namun jika ia berhasil, ia tidak akan lagi menjadi pemuda yang diremehkan di terminal itu. Malam itu, Warto menatap langit kota dari jendela kecil kamarnya. "Ini pilihanku," bisiknya. Dan dengan keputusan itu, ia melangkah menuju fase paling menentukan dalam hidupnya. Fase di mana semua usaha sebelumnya akan diuji hingga batas terakhir. Beberapa minggu kemudian, uang hasil penjualan tanah kecil itu akhirnya sampai ke tangan Warto. Tangannya bergetar saat menerima transfer pertama dalam jumlah yang belum pernah ia pegang sebelumnya. Itu bukan sekadar uang, itu pengorbanan. Ia tidak ingin menyia-nyiakannya. Dengan penuh perhitungan, Warto mulai bergerak cepat. Ia membantu para pembuat produk memperbaiki kemasan. Ia mencetak label baru dengan desain lebih profesional. Ia menyewa motor bekas untuk pengiriman agar lebih cepat dan terjadwal. Ia bahkan memberanikan diri menyewa kios kecil sebagai pusat distribusi sederhana. Untuk pertama kalinya, usahanya terlihat seperti bisnis sungguhan. Beberapa warung yang dulu menolaknya mulai melirik kembali. "Wah, sekarang kemasannya bagus juga, Tok," kata salah satu pemilik warung. Harapan kembali tumbuh. Namun dunia usaha tidak pernah berjalan lurus. Sebulan pertama berjalan cukup baik, penjualan meningkat, pesanan mulai stabil. Lalu masalah datang tanpa aba-aba. Harga bahan baku naik tiba-tiba. Beberapa produk harus dijual lebih mahal, membuat pembeli ragu. Motor bekas yang ia beli mulai sering bermasalah, membuat pengiriman terlambat, dan yang paling menyakitkan, salah satu mitra pembuat produk memutuskan pindah ke distributor besar karena ditawari kontrak jangka panjang. Perlahan, beban biaya tetap, sewa kios, perawatan motor, cetak kemasan, mulai menekan.
Angka-angka di buku keuangan kembali menunjukkan tanda bahaya. Suatu malam, Warto duduk sendirian di dalam kios kecilnya yang setengah kosong. Rak-rak tidak lagi penuh seperti minggu pertama. Suara kendaraan di luar terdengar jauh, seperti dunia berjalan tanpa peduli. Ia menghitung ulang semuanya. Jika kondisi ini berlanjut 1 bulan lagi, modalnya akan habis. Tanah ayahnya sudah terjual. Tidak ada lagi yang bisa ia pertaruhkan. Untuk pertama kalinya, sejak memulai langkah besar ini, Warto merasakan ketakutan yang lebih dalam dari sebelumnya. Bukan takut miskin, tapi takut mengecewakan ibunya. Takut bahwa pengorbanan itu sia-sia. Takut bahwa ia memang tidak cukup kuat untuk menjadi besar. Ia memejamkan mata. Semua usaha kerasnya terasa seperti runtuh sedikit demi sedikit. Dan di titik paling sunyi malam itu, hanya ada satu pilihan terakhir yang tersisa. Pilihan yang paling sulit, menutup usahanya sekarang, menerima kerugian, dan kembali bekerja sebagai karyawan, atau mempertaruhkan sisa segalanya untuk satu langkah berani yang belum pernah ia coba sebelumnya. Jika ia salah melangkah kali ini, tidak ada lagi kesempatan kedua, dan keputusan itu harus ia ambil esok hari. Pagi datang tanpa memberi jawaban. Warto duduk di dalam kios kecilnya sebelum matahari benar-benar tinggi. Rak-rak di depannya tidak lagi seramai dulu. Beberapa kardus tersusun rapi, tapi isinya tidak sebanyak yang ia harapkan. Semalaman ia hampir tidak tidur. Pilihan untuk menutup usaha terasa aman, tapi menyakitkan. Pilihan untuk bertahan terasa berbahaya, tapi penuh kemungkinan. Ia memejamkan mata sejenak, lalu mengambil keputusan. Ia tidak akan mundur. Namun kali ini, ia tidak akan melawan distributor besar itu dengan cara yang sama. Ia sadar satu hal penting, ia tidak bisa menang dalam perang harga. Ia harus menang dalam cerita. Hari itu juga, Warto mengumpulkan para pembuat produk yang masih bersamanya. Kita tidak akan bersaing jadi yang termurah, katanya tenang. Kita akan jadi yang paling jujur dan paling punya cerita. Mereka saling pandang, belum sepenuhnya mengerti. Warto menjelaskan idenya. Setiap produk akan menampilkan foto dan kisah singkat pembuatnya di kemasan. Bukan hanya nama merek, tapi wajah dan cerita perjuangan mereka. Orang tidak hanya membeli makanan, lanjut Warto. Mereka membeli makna. Ia lalu membuat langkah yang lebih berani lagi. Dengan sisa uang yang ada, ia menyewa jasa fotografer pemula untuk memotret para pembuat produk di rumah masing-masing. Ia menuliskan kisah mereka dengan kata-kata sederhana namun menyentuh. Ia juga mulai memanfaatkan media sosial dengan lebih serius, menceritakan proses produksi, perjuangan ibu-ibu yang bangun sebelum subuh, dan bagaimana setiap pembelian membantu keluarga kecil bertahan hidup. Awalnya sepi, tidak banyak yang melihat. Namun suatu hari, sebuah unggahan tentang Ibu Sari, pembuat keripik yang membiayai sekolah anaknya, mulai dibagikan banyak orang. Pesanan masuk, bukan hanya dari warung, tapi dari pembeli langsung. Hari demi hari, jumlahnya bertambah. Beberapa pelanggan bahkan datang langsung ke kios kecilnya untuk membeli. "Mas, saya lihat ceritanya di internet. Saya mau dukung usaha seperti ini," kata seorang pembeli muda. Warto hampir tidak percaya. Untuk pertama kalinya, ia tidak hanya menjual produk, ia menjual nilai. Perlahan, warung-warung yang dulu ragu mulai kembali bekerja sama. Mereka melihat produk Warto memiliki daya tarik berbeda. Pembeli bertanya khusus tentang merek yang membawa kisah. Distributor besar itu masih ada, masih kuat. Namun kini, Warto tidak lagi berusaha menjadi seperti mereka. Ia menjadi sesuatu yang tidak bisa mereka tiru dengan mudah. Di malam yang sunyi di dalam kiosnya, Warto menatap buku keuangan. Angkanya belum besar, tapi kali ini tidak merah. Ia tersenyum kecil. Ia belum menang sepenuhnya. Namun untuk pertama kalinya sejak hampir menyerah, ia merasa ia mungkin benar-benar menemukan jalannya. Dan perjalanan ini baru saja berubah arah menuju sesuatu yang jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Perubahan itu tidak terjadi dalam semalam, namun perlahan, seperti embun yang mengumpul tanpa disadari, usaha Warto mulai dikenal lebih luas. Unggahan tentang kisah para pembuat produk terus dibagikan. Beberapa komunitas mulai menghubunginya. Ada yang ingin memesan dalam jumlah besar untuk acara kantor, ada yang ingin menjadikan produknya sebagai souvenir pernikahan. Kios kecil yang dulu sepi kini lebih sering dikunjungi. Rak-raknya kembali terisi penuh. Para ibu pembuat produk tersenyum lebih lebar dari biasanya. "Pesanan saya sampai harus tambah produksi, Nak,"
kata Ibu Sari dengan mata berbinar. Warto tidak lagi hanya menjadi pengantar barang, ia menjadi penghubung mimpi-mimpi kecil yang mulai tumbuh. Suatu siang, ia menerima pesan yang membuatnya terdiam lama. Sebuah perusahaan retail lokal ingin bertemu dengannya. Mereka tertarik menjajakan produknya di beberapa cabang toko modern. Warto membaca ulang pesan itu berkali-kali. Perusahaan retail, bukan warung kecil, bukan pembeli satuan. Ini kesempatan yang jauh lebih besar. Namun bersamaan dengan itu, rasa takut lama muncul kembali. Apakah ia siap? Pertemuan itu dijadwalkan seminggu kemudian. Selama 7 hari, Warto hampir tidak berhenti bekerja. Ia memastikan kualitas produk konsisten. Ia memperbaiki sistem pencatatan. Ia menyusun proposal sederhana tentang visi usahanya. Malam sebelum pertemuan, ia duduk sendiri di kiosnya. Ia memandang sekeliling. Tempat ini dulu hampir ia tutup. Kini, ia akan melangkah ke ruang pertemuan yang mungkin mengubah hidupnya. Keesokan harinya, dengan kemeja paling rapi yang ia miliki, Warto memasuki gedung perkantoran yang lebih besar dari yang pernah ia masuki. Beberapa tahun lalu, ia berdiri di lobi gedung lain dengan map plastik dan ditolak karena penampilan. Hari ini, ia datang membawa proposal bisnisnya sendiri. Di ruang pertemuan itu, ia berbicara dengan jujur tentang desa, tentang perjuangan ibu-ibu pembuat produk, tentang bagaimana setiap kemasan membawa cerita nyata. Para perwakilan perusahaan itu mendengarkan dengan serius. "Konsep Anda menarik," kata salah satu dari mereka. "Kami akan pertimbangkan kerja sama uji coba di beberapa cabang." Itu belum kontrak besar, belum kepastian, namun itu pintu yang terbuka. Saat keluar dari gedung, Warto berdiri sejenak di trotoar. Kota yang dulu terasa begitu menakutkan, kini tidak lagi tampak sebesar dulu. Ia belum menjadi miliarder, belum menjadi orang paling sukses, namun ia sudah bukan lagi pemuda yang dipandang sebelah mata di terminal. Dan tanpa ia sadari, satu keputusan terakhir dari perusahaan itu akan menentukan apakah ia benar-benar naik ke tingkat berikutnya atau kembali diuji sekali lagi. 3 hari setelah pertemuan, itu terasa seperti 3 bulan bagi Warto. Setiap kali ponselnya bergetar, jantungnya ikut bergetar. Setiap kali layar menyala, harapan dan ketakutan muncul bersamaan. Di kios kecilnya, aktivitas tetap berjalan. Pesanan rutin tetap ia antar. Para pembuat produk tetap bekerja seperti biasa. Namun di balik kesibukan itu ada satu pertanyaan yang terus menggantung. Apakah ini akan benar-benar naik tingkat atau hanya harapan sesaat? Siang itu, ketika Warto sedang membantu menyusun kardus di rak belakang, ponselnya berbunyi. Nomor tak dikenal. Tangannya mendadak dingin. "Halo, dengan Pak Warto." Suara di seberang terdengar formal namun ramah. "Iya, saya sendiri," jawabnya pelan. "Kami dari perusahaan retail yang kemarin bertemu dengan Anda." Waktu seperti berhenti beberapa detik. "Kami memutuskan untuk memulai kerja sama uji coba di 10 cabang terlebih dahulu. Jika hasilnya baik, akan kami perluas." Warto tidak langsung menjawab. 10 cabang. Itu jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Terima kasih banyak, Pak," ucapnya akhirnya, suaranya hampir tidak stabil. Setelah telepon ditutup, Warto berdiri diam di tengah kios. Ia menatap rak-rak di sekelilingnya. Semua perjuangan, semua penolakan, semua rasa malu di terminal, semua keraguan saat menjual tanah ayahnya. Tiba-tiba semuanya terasa seperti anak tangga yang membawanya ke titik ini. Namun kegembiraan itu tidak berlangsung lama tanpa tantangan. 10 cabang berarti produksi harus meningkat drastis. Sistem harus lebih rapi. Pengiriman harus tepat waktu tanpa celah. Jika gagal memenuhi standar, kerjasama bisa dihentikan kapan saja. Warto mengumpulkan tim kecilnya malam itu. "Kita diberi kesempatan besar," katanya dengan mata yang bersinar namun tegas. "Tapi ini bukan akhir. Ini awal tanggung jawab yang lebih besar." Semua mendengarkan dengan serius. Minggu-minggu berikutnya dipenuhi kerja keras tanpa henti. Produksi diperluas, jadwal disusun lebih disiplin. Warto bahkan mulai merekrut 2 pemuda lain dari desa yang merantau untuk membantu distribusi. Dan hasilnya, produk mereka laris di toko-toko modern itu. Bukan hanya karena rasa, tapi karena cerita yang tertulis di kemasan. Sebulan kemudian, perusahaan itu kembali menghubunginya. Kerjasama diperluas ke lebih banyak cabang, omzet meningkat tajam.
Kios kecil itu kini terlalu sempit untuk menampung pertumbuhan. Suatu sore, saat berdiri di depan gudang baru yang lebih luas, yang kini resmi ia sewa sebagai pusat distribusi, Warto menatap langit kota dengan senyum yang berbeda dari dulu. Ia belum menjadi miliarder, namun jalannya sudah jelas. Ia bukan lagi pemuda dengan baju lusuh yang diremehkan. Ia adalah pengusaha yang membangun dari nol dengan keberanian dan kejujuran sebagai fondasi. Dan untuk pertama kalinya sejak meninggalkan desa, ia merasa satu hal yang sangat sederhana. Ia berhasil melewati fase tergelapnya. Namun perjalanan hidup bukan hanya tentang naik. Kini saatnya ia pulang, bukan sebagai orang yang kalah, tetapi sebagai bukti bahwa mimpi dari desa kecil pun bisa tumbuh setinggi gedung kota. Sudah hampir 3 tahun sejak Warto meninggalkan desa Karangjati. Kali ini, ia tidak duduk di bangku bus tua dengan tas kain lusuh. Ia menyetir mobil bak kecil berisi paket-paket produk dari usahanya. Produk yang kini sudah masuk puluhan toko dan dipasarkan secara daring ke berbagai kota. Namun yang membuatnya lebih berdebar bukanlah perjalanan bisnis, melainkan satu tujuan sederhana, pulang menemui ibunya. Saat mobilnya memasuki jalan desa yang dulu terasa begitu panjang, hatinya bergetar. Sawah masih sama, pohon randu tempat ia dulu berbincang dengan Jaya masih berdiri. Rumah-rumah sederhana tetap berjajar dengan hangat. Beberapa warga menoleh ketika melihat mobil berhenti di depan rumah kecil bercat pucat yang sangat ia kenal. Pintu terbuka perlahan. Ibunya berdiri di sana. Wajahnya sedikit lebih keriput, rambutnya lebih banyak memutih, tapi senyumnya tetap sama. "Warto," suaranya lirih. Warto turun dari mobil dan berjalan mendekat. Ia tidak membawa kemewahan yang mencolok, tidak memakai jas mahal. Ia hanya mengenakan kemeja rapi dan senyum penuh syukur. "Bu." Warto pulang, ibunya memeluknya erat. Pelukan itu terasa lebih berharga dari semua angka di laporan keuangan. "Aku tidak jadi mengecewakan ibu," bisik Warto pelan. Ibunya tersenyum sambil menahan air mata. "Kamu tidak pernah mengecewakan. Kamu hanya sedang belajar menjadi besar." Berita kepulangan Warto cepat menyebar. Tetangga berdatangan. Beberapa yang dulu sempat meragukannya, kini memandangnya dengan kagum. Namun Warto tidak datang untuk pamer keberhasilan. Ia datang dengan rencana. Beberapa hari kemudian, ia mengumpulkan warga desa di balai kecil. "Aku ingin membuka pusat pelatihan dan produksi kecil di desa ini," katanya. "Siapapun yang punya produk rumahan bisa kita bantu kemas dan pasarkan." Warga saling pandang, tidak menyangka. "Aku pernah diremehkan karena penampilan," lanjut Warto dengan suara tenang. "Tapi yang menentukan masa depan bukan pakaian, melainkan kemauan." Tepuk tangan kecil terdengar, bukan tepuk tangan megah, namun cukup untuk membuat dada Warto hangat. Ia tidak hanya kembali sebagai anak yang sukses di kota, ia kembali sebagai jembatan harapan, namun masih ada satu tempat yang ingin ia datangi sebelum benar-benar menutup lingkaran hidupnya. Terminal kota tempat semuanya bermula, dan di sanalah sebuah momen sederhana akan menyempurnakan perjalanan panjangnya. Beberapa hari setelah kembali dari desa, Warto sengaja menyempatkan diri datang ke terminal tempat ia pertama kali menginjakkan kaki di kota. Terminal yang sama, bangku besi yang sama, keramaian yang sama. Namun ada satu hal yang berbeda, dirinya. Ia berdiri di dekat pintu keluar, memperhatikan orang-orang yang baru turun dari bus. Wajah-wajah lelah, tatapan cemas, tas-tas sederhana yang penuh harapan. Dan di antara mereka, ia melihat seorang pemuda dengan baju kusam dan tas kain yang sangat familiar. Pemuda itu berdiri terpaku, kebingungan membaca secarik kertas alamat. Warto tersenyum kecil. Ia seperti melihat dirinya beberapa tahun lalu. Pemuda itu mendekati seseorang dan bertanya. Orang yang ditanya hanya menoleh sekilas lalu pergi tanpa menjawab. Tatapan kecewa itu, Warto mengenalnya. Tanpa ragu, Warto melangkah mendekat. "Cari alamat?" "Ya," tanyanya ramah. Pemuda itu sedikit terkejut lalu mengangguk. "Iya mas, saya baru datang." Warto melihat kertas di tangannya. Ia tidak langsung memberi solusi panjang. Ia hanya menjelaskan arah dengan jelas, bahkan menawarkan untuk mengantarnya ke halte yang benar. "Mas sudah lama di kota,
Tanya pemuda itu polos. Warto tersenyum. Lumayan, dulu saya juga pernah berdiri di sini dengan baju seperti kamu. Pemuda itu menatapnya heran. Benarkah? Warto mengangguk. Yang penting bukan bagaimana orang melihatmu hari ini, tapi bagaimana kamu melihat dirimu sendiri besok. Ia lalu mengeluarkan kartu kecil, bukan kartu mewah, hanya kartu nama sederhana dengan logo usahanya. Kalau nanti butuh kerja atau bimbingan, hubungi saya. Pemuda itu menerimanya dengan mata berbinar. Setelah membantu hingga pemuda itu naik angkot yang benar, Warto kembali duduk di bangku besi terminal. Angin sore berhembus pelan. Ia menatap tempat di mana dulu ia pernah merasa sangat kecil. Terminal itu tidak berubah. Yang berubah adalah keberanian di dalam dirinya. Ia tersenyum dalam hati, bukan karena ingin membalas masa lalu, bukan karena ingin membuktikan pada orang-orang yang dulu meremehkannya, tetapi karena ia akhirnya memahami satu hal penting. Rasa diremehkan dulu bukan akhir dari harga dirinya. Itu adalah awal dari pembentukan jati dirinya. Dan kini ia tidak hanya membangun usaha, ia membangun peluang bagi orang-orang yang pernah berdiri di posisi yang sama. Perjalanan itu hampir lengkap. Tinggal satu bab terakhir yang akan mengikat semua pelajaran hidupnya menjadi makna yang utuh. Bab itu datang tanpa panggung besar, tanpa lampu sorot, tanpa tepuk tangan meriah. Beberapa bulan setelah pertemuannya di terminal, pusat pelatihan kecil di Desa Karangjati resmi berjalan. Beberapa pemuda yang dulu bingung mencari arah kini belajar mengemas produk, memahami pemasaran digital, dan mengatur keuangan sederhana. Di kota, usaha Warto terus tumbuh stabil. Bukan pertumbuhan yang meledak-ledak, bukan kisah kaya mendadak, namun cukup untuk memberi kehidupan yang layak bagi banyak keluarga. Suatu hari, sebuah undangan datang dari pemerintah daerah. Ia diminta menjadi pembicara dalam acara kewirausahaan pemuda. Warto hampir menolak. Ia bukan pembicara hebat, ia bukan lulusan universitas ternama. Namun ia ingat satu hal, jika dulu tidak ada yang mau berhenti sebentar untuk membantunya, mungkin ia tidak akan berdiri sejauh ini. Maka ia datang. Di depan ratusan pemuda, ia berdiri dengan kemeja sederhana dan suara yang sedikit bergetar. Saya tidak datang dari keluarga berada, katanya pelan. Saya datang dari desa kecil dengan tas kain dan mimpi yang bahkan saya sendiri takut untuk mengakuinya. Ruangan hening. Saya pernah ditolak hanya karena penampilan, pernah merasa kecil, pernah hampir menyerah. Ia menarik napas. Tapi saya belajar satu hal. Dunia mungkin tidak langsung percaya pada kita, tapi kita tidak boleh berhenti percaya pada diri sendiri. Beberapa peserta terlihat mengusap mata. Warto tidak berbicara tentang angka keuntungan, tidak tentang cabang toko, ia berbicara tentang tekad, tentang keberanian mengambil satu langkah lagi saat semuanya terasa buntu, tentang memilih bangkit, bukan mengeluh. Setelah acara selesai, seorang siswa mendekatinya. "Pak, saya takut merantau, saya takut gagal." Warto tersenyum hangat. Takut itu wajar, tapi jangan biarkan takut menentukan masa depanmu. Malam itu, ketika ia pulang dan duduk di teras rumah kontrakannya, ia memandang langit kota yang bertabur cahaya. Ia teringat dirinya yang dulu memandang langit desa dengan penuh tanya. Kini ia tidak lagi bertanya, apakah aku bisa? Ia sudah tahu jawabannya. Bisa. Bukan karena ia paling hebat, bukan karena ia paling pintar, tetapi karena ia tidak berhenti melangkah. Warto tersenyum. Perjalanan dari pemuda desa yang diremehkan menjadi pengusaha yang memberi peluang bukanlah perjalanan tentang kekayaan. Ini adalah perjalanan tentang harga sebuah tekad. Dan di sanalah ia akhirnya mengerti. Kesuksesan sejati bukan ketika dunia mengenal namanya, melainkan ketika ia bisa membantu orang lain menemukan nama mereka sendiri.